wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa kumpul lagi, belajar lagi, menguatkan lagi iman kita sebagai seorang muslim dan melanjutkan materi saya, yaitu mengenal Allah lebih jauh lagi. Dan ini tahapan setelah jenengan tahu Allah di mana. Kali ini pun sami doa Allah ten pundi to. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih menguatkan pemahaman kita bahwasanya pernyataan Allah tentang Allah di mana, dirinya di mana, itu tidak cuma satu ayat, ada 7 ayat. Nah, tadi sudah saya sampaikan di Baitur Rahman, tapi saya ulang dikit. Yang pertama pada Quran surat Al-A'raf ayat 54. Allah menyebutkan di situ, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Di situ ada kata tsumma stawa 'alal arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Satu. Kemudian ayat keduanya Quran surat Yunus ayat 3, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy yudabbirul amra. Bahasanya sesungguhnya Rabb kalian Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa kemudian beristiwa di atas arsy, mengatur segala urusan dari sana. Itu ayat kedua. Ayat ketiga Ar-Ra'd ayat 2, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amatin tarawnaha tsumma stawa 'alal arsy. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang yang kalian lihat, kemudian dia beristiwa di atas arsy. Ayat yang keempat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Toha ayat 5. Ini menunjukkan Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian yang ayat yang kelima Furqan, Al-Furqan ayat 59, Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ayat yang keenam Surat As-Sajdah ayat 4, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Ini menunjukkan Allah istiwa semua di atas arsy. Nah, ini ayat pamungkasnya, ayat yang ke-7. Ini biasa dipotong sama orang-orang sufi di bagian belakang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kita bacakan komplit, walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian beristiwa di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah tahu apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama', dan apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke atasnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di sini dipotong. Dan Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Orang-orang sufi atau yang memiliki keyakinan seperti itu memotong di bagian belakang, depannya ditinggalkan, padahal di depannya dikatakan tsumma stawa 'alal arsy. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kamu lakukan basir, maha melihat. Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menegaskan Allah niku ada di atas sana, jauh secara zatnya, tapi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah dekat secara kebersamaannya, ma'iyahnya. Bersama kita itu Allah dekat. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi qarib di situ bukan qarib zatnya, tapi qarib ma'iyahnya, kebersamaannya, kuasanya, istijabah doanya, penglihatannya, pendengarannya. Sampai tadi saya contohkan bagaimana Yunus alaihissalam ketika tenggelam di dalam lautan yang gelap, di tengah malam ditelan oleh ikan, dia berdoa, berzikir, merintih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allah mendengar. Padahal Allah di atas arsy yang paling atas. Makanya ada Allah al-ali, Allah yang maha tinggi, ada Allah al-muta'al yang paling tinggi. Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah menyatakan di sana di atas arsy itu 7 ayat, ternyata masih ada 28 ayat yang menyatakan Allah itu di atas, di langit, di atas, yang paling atas,
Saya coba kutip beberapa ya. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Mulk ayat 16. Aamintum man fis sama'i ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berada di langit sana, bahwa dia tidak membenamkan kalian ke dalam bumi lalu tiba-tiba bumi itu bergoncang. Kemudian di ayat yang ke-17-nya amintum man fis sama'i ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwa dia tidak mengirim angin berisi batu kepada kalian? Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, Quran surat An-Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu takut kepada Allah yang ada di atas mereka dan mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ayat yang keempat, Quran surat As-Sajdah ayat 5, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'udun. Allah mengatur semua urusan dari langit ke bumi. Jadi Allah itu dari atas mengaturnya. Dan kemudian urusan itu naik kepadanya dengan kadar satu hari yang kadarnya 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Itu dalam ilmu fisika, barangkali panjenengan dulu ada yang nyetak buku fisika di TS itu kan. Nah itu ada namanya teori relativitas gitu. Dalam kondisi jarak yang jauh, hitungan satu hari atau satu detik itu bisa beda kalau dilihat dari jarak yang jauh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Baqarah 210, hal yang duruna illa ayyatihimullahu fi dulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amru wa ilallahi turja'un. Tidaklah mereka menunggu melainkan datangnya Allah dalam naungan awan. Jadi Allah nanti akan turun, Pak, dari sana. Ketika langit-langit 7 itu sudah dijatuhkan semua pada hari kiamat, maka tidaklah mereka itu hanya menunggu datangnya Allah dari awan dan datangnya para malaikat, kemudian diputuskan segala perkara dan hanya kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, niki ada 28 ayat yang menunjukkan Allah di atas sana. Jadi ada 7 ayat Allah yang menunjukkan Allah di atas arsy, ada 28. Niki nek digolek meneh mungkin tambah banyak. 28 yang menunjukkan Allah di atas sana. Dalil sebanyak itu menunjukkan nggak ada pilihan kecuali kita harus berakidah memang Allah itu di sana. Satu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi udah saya singgung senajan. Nah, Allah bahkan ini Fir'aun, saya kutip lagi satu lagi ya, ben marem nih. Fir'aun pun orang kafir, itu menyadari kalau Tuhannya Musa itu di atas sana. Fir'aun berkata dalam Quran surat Ghafir ayat 36 sampai 37, ya Haman niku napa panglima nih. Haman, abni li sorhan la'ali abluhul asbab. Bangunkan aku sebuah menara yang tinggi. Kan maspul loh nih. Raketok. Bangunkan aku sebuah menara yang tinggi. Dhuwur, nek sak dhuwur-dhuwur sing mbok isoni. Nah, maksudnya apa? Asbabas samawati fa'at toli'a ila ilahi Musa. Yang tinggi yang mana nanti aku tuh naik sana. Aku meh nyinguk Tuhane Musa ning ngendi. Makanya saat ini kan enten Burj Khalifah terus dibangun mulai orang berlomba untuk bangun itu dong dengan setinggi-tingginya. Orang bakalan keingu. Kenapa? Kalau panjenengan masih ingat jarak satu langit itu 500 tahun perjalanan. Yang nek jenengan masih ingat lagi, saya mengira-ngira dengan hitungan kasar. Dari permukaan bumi sampai Allah sana itu sampai langit ke-7 saja. Itu 7.000 tahun perjalanan, sekitar 132 juta kali ngebengi bumi. Jadi menungso sak wintere kaya ngopo ora bakalan bisa membuat menara seperti yang dimaksud Fir'aun. Dan hari ini pun manusia sudah mulai bikin loh. Dari yang Burj Khalifah itu mungkin sekitar 300-an atau 400 meter. Nanti ada lagi yang di Saudi atau di mana, atau ada lagi yang di Hong Kong atau di mana, tambah dur, tapi ya tetap enggak bakalan sundul langit itu. Baru langit dunia loh nih. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak ayatnya, enggak saya teruskan itu. Nah, kita masuk ke 16 ayat yang menunjukkan Allah itu dekat. Agar jenengan tahu bahwasanya ketinggian Allah tidak kemudian menafikan kedekatan Allah. Ini yang ditolak oleh orang-orang sufi. Nek kowe ngomong Allah ning kono, tapi ceritane nek Allah ki cedhak berarti Allah ki adoh. Karena logikanya dia menggunakan logika manusia. Bahwasanya ketika kita tidak bertemu berarti jenengan itu jauh. Padahal buat Allah ada kata atau ada Asmaul Husna, Allahu Akbar. Allah itu maha besar di atas sana dan lebih besar dari semua yang di bawahnya. Tapi juga ada Allahul Azim, bahwasanya Allah itu maha agung. Senajan besar dan jauh di sana, Allah melingkupi semua yang di bawahnya.
Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah menyatakan wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kita pun mendengar dan melihat, tapi mendengar dan melihatnya Allah berbeda. Buktinya Yunus alaihissalam masuk di dalam lautan, di dalam perut ikan, di tengah kegelapan malam, Allah tahu. Sebagaimana halnya juga riya itu digambarkan kayak semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Kita sosok luput dan sering luput mungkin, tapi Allah tahu. Sehingga nanti ada 3 golongan manusia yang Allah tolak untuk masuk surga padahal mereka berhak, yaitu mujahid, kemudian dai, qori. Dai kali qori ini sepaket, artinya ya ustaz yang pinter ngaji gitu kan. Dan kemudian yang ketiga yaitu orang yang bersedekah. Ketika mereka dihadirkan, kamu dulu hidup kenapa? Gimana? Apa yang kamu lakukan di dunia? Kata si mujahid, saya berjihad di jalan engkau. Akhirnya saya mati syahid. Si ustaz pun mengatakan yang sama. Saya dulu hidup berdakwah sana sini, akhirnya saya meninggal di jalan dakwah. Si ahli sedekah mengatakan yang sama. Tidak tersisa tempat kesempatan infak sedekah di jalanmu yang kau ridhoi. Niki boten infak ten pedangdut lho mboten. Niki bener-bener yang di jalanmu lho. Itu saya mesti ikut. Jadi nek enten dangdutan sondorek ra melu niki. Nah, tapi apa kata Allah? Kadzabta. Kepada si mujahid Allah mengatakan, kamu menginginkan ayyuqala jariun. Kamu pengen disebut sebagai seorang pemberani, pahlawan. Nek perlu gelarnya buat rebutan gitu. Nek wong entuk ralilo anak putune gitu kan. Nah, kemudian yang kedua kepada si ustaz juga sama. Ketika dikatakan saya berdakwah sampai meninggal, kata Allah kadzabta. Kamu pengen disebut ayyuqala alimun. Satu lagi ayyuqala qoriun, biar disebut ustaz, kiai, gus gitu kan. Jadi nek misal Pak Mul ngelemi kula niku ST niku keri ngoten terus wah rasa mangkat ya ngoten niku model ustaz ngoten niku sira bener. Artinya ketika misal jenengan ngapunten sampun haji terus gelare keri terus uleme niku genah nggih buat jenengan alamat jenengan nama komplit jenengan Bambang Brotoseno Noto Boto wis genah no dawa ngoten to. Ora mungkin kleru to niku. Mung goro-goro hane ra enek lho moh mangkat aku ngene. Wong kaji ngantri suwe larang salah piye ngene. Ngono ki men jenengan malah rasi domel surga ngambil amal haji bahaya nih. Goro-goro ulem loh. Nah, kemudian yang terakhir orang yang sedekah juga sama. Apa yang kamu lakukan? Oh, saya sedekah. Enggak, kadzabta. Kamu tuh cuma pengen ayyuqala jawadun, pengen disebut wong lomo, wong weh-weh. Makanya setipis itu pun Allah tahu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka 16 ayat ini menunjukkan Allah itu dekat. Yang pertama Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya, jawaban aku itu dekat. Dan kemudian ayat yang lain ini tidak saya bacakan semua. Quran surat Qaf, bahkan bisikan hati ibu-ibu sing bingung meh tuku tas apa sendal mergo duwite mepet iki tahu Allah. Disebutkan pada surat Qaf ayat 16, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang ada dalam bisikan hatinya. Garwane Mas Mul derek mboten Mas Mul? Mboten ora dijak iki. Wah, batin iki aku juga edit mung 300, bingung meh tuku tas apa sendal. Allah tahu Pak niku. Tahu gitu kan. Kemudian wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahkan kami itu lebih dekat kepada kalian dari tali sendal, dari ulat leher maaf. Sehingga ini juga diambil oleh orang-orang sufi loh. Allah ku cedak bahkan nemplek ning bulu gitu. Padahal mboten nggih. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang lain tidak saya baca tapi ada 16. Lah, terus jane intine apa Mas? Iki men jelas apa Mas? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jauh di sana. Tapi Allah menyatakan dekat, gitu. Allah menyatakan tinggi di sana, tapi Allah menyatakan dekat. Dan ternyata Allah meminta kita untuk mendekat. Jadi walaupun Allah itu jauh jaraknya, Allah juga sudah menyatakan nek aku cedak, maka ndang tambah cedak. Nah, Allah menyebutkan di dalam Quran surat Az-Zumar. Ini enggak saya hitung ayat itu, kemungkinan ada 10-an ayat tentang perintah Allah untuk mendekat. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiya kumul adzaba summa la tunsorun. Dan kembalilah, mendekatlah kepada Allah Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepada kalian, kemudian kalian tidak akan dapat diselamatkan.
Artinya kita disuruh untuk pulang kepada Allah, dan ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwasanya wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Rabbmu adalah irji'u ilaihi wa taqarrubu bi minhu bitta'ah wa truku ma yasqutuhu, yaitu mendekatlah kepadanya, pulanglah kepadanya dengan ketaatan dan jangan menjauhinya, jangan lari darinya dengan kemurkaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat lain yang terkenal, saya yakin jenengan sering mendengar, yaitu napa? Fafiru ilallah. Berlarilah kepada Allah. Jadi boten mung mlampah ken melayu. Makanya ayat yang serupa fatubu wa tubu ilallah. Bertobatlah kepada Allah. Maknanya sama, kembalilah kepada Allah. Nah, saya ulangi dari atas. Allah jauh di sana. Tapi Allah menyatakan juga ada di atas sana, di langit dan seterusnya. Tapi Allah menyatakan bahwasanya Allah itu dekat dengan kita dan Allah minta kita mendekat. Nah, lalu bagaimana kita biar bisa mendekat? Ini gongnya materi ini. Sebenarnya materi ini materi berapa minggu ya Pak? Mungkin 5 minggu, 6 minggu. Tadi tentang Allah jauh, Allah dekat, Allah minta kita mendekat niku 1 minggu. Dan yang termiki jatahnya sewulan sepindah. Ini kula gas gitu kan. Nah, gonge mawon. Gonge di sini penting ya, karena banyak orang Islam niku luput ten mriki. Apa kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, riyen nomor mboten hafal, 6502. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah merahmati beliau, ani Nabi SAW, dan Nabi SAW qala, beliau bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Niki berarti hadis qudsi. Man adani waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Niki mungkin saya bagi dalam 5 atau 6 kalimat. Yang pertama firman Allah ini, man adani waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Sopo sing musuhi waliku, berarti waliullah, maka dia sudah sedang menantang aku gendut. Faqad adzantuhu bil harbi, ngejak aku perang. Satu. Kemudian yang kedua, wa ma taqarraba ilayya abdi bisai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Dan seorang hamba itu kalau mau mendekat kepadaku, maka yang paling tak senangi kalau dia beramal dengan amal wajib. 2. Kemudian yang ketiga, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Yang ketiga, kok dia sudah wajib oke, dia tambahi yang sunnah, maka mau gak mau aku akan mencintainya. 3. Nah, ini yang keempat, yang banyak orang sufi luput di sini nih. Apa kata Allah di sini? Kemudian faida ahbabtuhu, kalau aku sampai cinta sama orang itu, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bi, maka aku akan menjadi telinga yang dia gunakan buat mendengar, wa basarahu alladzi yubsiru bi, dan aku akan menjadi mata untuk melihat, wa yadahul ladzi yabsutu biha, dan aku menjadi tangan yang dia gunakan untuk napa niku ngelungke hal-hal yang baik, warijlahul ladzi yamsi biha, dan aku akan menjadi kaki yang mana dia melangkah. Ini orang sufi nyomot temriku tok, dan kemudian mengatakan berarti Allah iso menyatu denganku. Padahal kalau urutannya tadi Allah di sana, Pak. Di sana. Saking besarnya Allah tidak muat untuk sampai ke bawah. Bukan Allah tidak mampu, tidak cukup yang di bawah karena terlalu kecil. Jenengan nek kene nggih sendale putu jenengan nak mboten amot to. Niku baru kita sesama manusia loh. Napa meneh kholik dengan makhluk jauh. Makanya dicomot yang keempat nih. Niki yang keempat, yang kelima, ada 6 ternyata. Yang kelima, kemudian dikatakan di sini wala in sa'altani la utiyannahu. Kalau dia minta si waliullah ini, maka tak kasih. Wala in ista'adani la uidanahu. Kalau dia minta tolong, minta perlindungan, yang keenam tak lindungi. Nah, berarti di sini adalah sebuah proses untuk menjadi waliullah. Wah, maka pelajaran malam ini piye carane dadi waliullah. Karena kan orang awam tuh taunya waliullah ki anggere runge mancung celukane Habib satu.
sok-sok ya rada edan barang loro. Sing ketelu ngaku-ngaku sing aneh-aneh, iso ngilang, iso mabur, gamise dicentelke iso dikir dhewe gitu kan. Engko ning jero kubur iso ngislamke sebelahe gitu. Macam-macam Pak pokoke. Yang aneh-aneh ngoten niku lho. Nah, maka kita coba perjelas. Apa waliullah? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kan ini tadi ngomongin waliullah, gitu. Nah, mendekat dengan cara begini, tapi di awal kalimat ojo mbok musuhi waliku, nek kowe musuhi DE berarti kowe perang karo aku. Kan gitu kalimatnya tadi. Maka orang yang mendekat kepada Allah akan menjadi waliullah. Nah, siapa dulu waliullah sebelum kita melanjutkan tentang penjelasan di bawahnya tadi. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, Yunus 62 sampai 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah itu tidak pernah merasa takut dan tidak pernah sedih. Takut dan sedih itu rasa yang dirasakan orangnya normal. Sehingga waliullah itu selalu normal, nggak pernah gila. Ini catatan penting. La khaufun wa lahum yahzanun. Tidak pernah rasa takut, tidak pernah rasa sedih. Nah, mulai stres sampai gila. Makanya kok ada orang nyebut wali ning edan itu jelas nggak masuk akal. Ketika dioyak, itu jenenge wali majedub. Wali majedub itu apa? Saking cintanya kepada Allah sampai akal warasnya hilang. Akal warasnya hilang, akhirnya dia gila. Karena dia gila, maka orang normal nggak bisa lihat kalau dia sedang mencintai Allah. Makanya dia nggak sholat loh, gitu kok. Nggak masuk akal. Kenapa? Karena orang yang paling mencintai Allah niku Nabi Muhammad. Sampai wafat beliau sholat. Bahkan beliau nggak bisa berjalan dengan tegak di akhir hayat. Seminggu sebelum meninggal, beliau pun dipapah untuk ke masjid. Ini menunjukkan bahwasanya beliau sangat perhatian, bahkan mengatakan umati asolah gitu. Umatku sholat gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih niku dulu. Kemudian alladzina amanu wa kanu yattaqun, sifatnya yang kedua, mereka ini orang beriman. Kalau disebutkan di dalam Al-Qur'an amanu, maka ada lawan dari kata amanu, yaitu la yusrikun. Mereka beriman dan tidak berbuat kesyirikan. Ngaku iman kok syirik ya tidak masuk gitu. Makanya seorang waliullah kalau kemudian disebut waliullah tapi kok ahli syirki, berbuat kesyirikan, maka itu tidak benar gitu. Maksudnya gimana lah, kok dia malah ngajari jaluk-jaluk ning kuburan, dia ngajari ngubengi napa petilasan, dia ngajari golek-golek tempat-tempat keramat. Sampai kula niku ten medsos niku kan cek enom dolanane medsos Pak, nek sepuh dolanane nopoksi ya niku. Niku ten medsos sampai enten sekumpulan manusia enggak jelas ning dengan pacaan yang aneh-aneh. Nganggo tasbih gede-gede, alisnya dunggah-unggahke, rambutnya diawut-awut gitu kan. Kula awale batin, iki kok menungso kok setan ini, kok setan itu. Ternyata bareng kula amati niku. Wah, ternyata pas ditekoki namine sinten, dhek jawab, "Nama saya Mbah Demit." Oh, pantes. Mbah Demit. Niku kerjaane bendina kula tonton, nggih delalak, mboten kula follow, mboten kula ikuti sebagai teman mboten. Nek kok jedul terus ten akun kula niku lho. Lha kerjaane niku dari kuburan satu, dari sumur satu ke sumur satu, dari wetringin satu ke wetringin satu gitu. Bendina ngoten. Padahal Allah di sana maha segala-galanya, sing digoleki makhluk remeh-temeh jenenge setan niku. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, alladzina amanu niki mang catet. Pokoknya anggen mireng amanu berarti enggak boleh berbuat syirik, titik. Mboten enten komane. Kemudian wa kanu yattaqun, dan bertakwa. Nah, takwa niki asasnya mengikuti sunnah. Takwa kok enggak sesuai dengan sunnah ndak takwa. Kalau kayak contoh, bab makom kuburan. Bab kuburan makbaroh. Nah, Nabi memerintahkan kuburan tidak boleh dibangun, tidak boleh dikapur, tidak boleh ditinggikan, tidak boleh dikasih lampu, tidak boleh dikasih rumah-rumah, tidak jadi tempat ngumpul orang. Kemudian noleh. Nah, dikijing wau pun dibangun mau. Lah kok ada orang ngaku waliullah tapi uripe niku wau gawe kuburan digedhe-gedheke, digawe omah-omahan, fotone dipasang gede-gede, bahkan kuburannya dikei melati ronce-ronce segala macam, mengundang orang untuk ke situ baca ini baca itu, ya Habib Fulan bin Fulan, Sahilana bin Fulus, kertas merah yang halus-halus gitu kan. Orang ketemu nalar gitu kan. Maka kalau kemudian dia mengaku sebagai wali sebelah mana gitu kan. Ini ayat loh Pak, bukan sesuatu logika sekedar bermain logika, ini kita pakai ayat. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa hum yattaqun. Sehingga peluangnya yang namanya waliullah niku mboten didominasi wong Arab, napa mulai irung mancung terus nyebut Habib, mboten jenengan nggih saged. Kalau melihat ayat
ini bersyarat dua, amanu wahum yattaqun, iman dan bertakwa. Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ayat itu ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, kullu man kana taqiyan kana lillahi waliyan. Semua orang yang mengusahakan dengan penuh kemantapan hati untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa nderek dumateng perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, kanthi ikhlas lillahi ta'ala di atas ilmu niku orang bertakwa, maka mereka ini hakikatnya waliullah. Sehingga waliullah niku sanes keturunan tertentu, bukan orang dengan ilmu kebatinan tertentu, juga bukan orang yang harus duwe kemampuan atau karomah-karomah tertentu. Makanya nanti ada tempat tertentu, oh kamu ustaz, kamu guru, kamu napa kiai, ndang ngene tak bacok sik gitu. Lah nek aku tawari ngono pilih mulai gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau jenengan mau menyimak sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam niku perang terluka berdarah, bahkan di akhir hayat beliau menggadaikan apa Pak? Nawa baju besi, baju perang. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi niku bisa terluka di dalam perang, makanya dilindungi pakai baju itu. Ini menunjukkan Nabi yang paling mulia itu ndak punya ilmu aneh-aneh ngoten niku. Nah, kayak ilmune kok ngendi? Setan, Pak, setan. Kemudian yang ketiga, waliullah adalah orang yang mengikuti Nabi. Allah berfirman pada Quran surat Al-Imran ayat 31, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kamu ikut aku, Allah mencintai kamu. Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, waliullah yang keempat cirinya bukan orang yang selamat dari dosa, mboten. Sing selamat dari dosa niku namine nabi maksum. Tapi kalau manusia yang disebut waliullah itu bisa berdosa, bisa salah, ning punya sifat satu, cepet sadar, langsung tobat dan mboten baleni, mboten dibalen-baleni. Aku yang anyel karo bojoku. Lah napa Bu? Oh, biyen wis tak seneni aja lirik-lirik rondo, ngono ya dibaleni meneh. Berarti niku dereng level waliullah. Waliullah niku nek bar diseneni wis rampung, Pak. Mboten golek guru-guru melih. Nomene jelas niku kleruwok gitu. Barang kleruwok. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ciri yang kelima, waliullah niku mboten pamer karomah. Tidak ada, niku sihir Pak ngoten niku. Tidak ada, waliullah tidak pernah kayak. Makanya yang namanya Umar bin Khattab ketika berkhutbah, umpamanya ngeten iki khutbah, Umar mengatakan, "Woi pasukan, pinggir sebelah kono, geser," gitu kan. Niki piyai khutbah di ngoten iki kaget to ndong-ndong. Kenapa nih? Ternyata pasukan yang perang itu pulang dan mengatakan, "Waktu kami perang mau maju, ada suara Umar untuk kita suruh minggir, kita minggir." Gitu. Ya namanya karomah niku Pak jegagi, mboten kemudian diatur, ditoto, iso ayo do ngumpul tak prakteke, iso ngilang, iso ambles bumi, iso ngene ngono, mboten Pak niku sihir kalau itu Pak. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, jenengan harus membedakan mana waliullah dan mana sihir. Sehingga nanti Imam Syafi'i mengatakan, ten pundi nggih kula ndekeki kata-katanya. Beliau sampai mengatakan, jangan kamu kaget gumun sama orang yang bisa yamsi alal ma, berjalan di atas air, wayatiru alal hawa, dan mabur di atas udara. Ojo gumun sampai mbok cocoke amaliyahnya apakah benar orang beriman dan bertakwa sesuai sunnah apa enggak. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga karomah itu akan dapat oleh waliullah yang mana istiqomah, taat, menjauhi dosa, ikhlas, kemudian menjauhi kesyirikan dan mengikuti sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku waliullah nggih, orang beriman, bertakwa, mengikuti sunnah, menjauhi maksiat, membersihkan hati, dan kemudian tidak menyimpang dari sisi akidah. Makanya tadi saya sampaikan akidah yang benar tentang Allah itu di atas sana. Nah, kemudian kita bahas satu persatu. Ada tadi 6 bagian toh untuk menjadi waliullah ya tadi toh. Nah, bagian yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan yang di awal tadi, man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka dia ngejak perang. Nah, disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwasanya al mu'adatu lil waliyyi mu'adatu lillahi li annal waliyya innama kana waliyan li wilayatihillah lahu wa qurbihi minhu bitta'ah. Memusuhi wali Allah berarti memusuhi Allah, karena seorang yang disebut wali Allah hanya karena Allah mencintainya. Jadi karena Allah mencintainya maka disebut wali Allah.
maka yang memusuhi orang yang dekat dengan Allah ini, Allah yang akan menyelesaikan. Sering kula kasih contoh. Sebelum G30S meletus gitu kan. Niku orang PKI niku sudah pol-polan, merasa bakal menang, satu jengkal, satu langkah lagi udah menang. Dari mulai sing pusat sampai bawah niku orang PKI ada. Dan nopo Pak, mereka itu mengadakan pesta rakyat luar biasa sampai ada yang berjudul matinya Gusti Allah gitu kan. Gejer-gejer segala macam, terus koyok menang gitu kan. Tapi wa makarullah wallahu khairul makirin. Walaupun hitung-hitungannya koyone kalah orang Islam, tapi tetap orang Islam yang menang. PKI-nya nggak pernah ada di Indonesia sampai hari ini. Nah, kenapa bisa begitu? Karena masih ada wali-waliullah yang berdoa dengan tulus. Mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ya Allah, minta tolong. Nanti di akhir hadis ini kan ada jadi minta tolong, pertolongan engkau itu dekat. Kapan pertolongan yang dekat itu turun? Akhirnya dibereskan dengan segala macam dinamika politik yang ada pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sekarang kita masuk cara menjadi waliullah. Atau jenengan nek pengen jadi waliullah niki carane sing bener. Ampun golek ilmu kanuragan, ampun ngeloni kuburan, ampun golek petilasan pun mboten. Niki mawon. Yaitu apa? Yang pertama dikatakan oleh Nabi tadi, wa ma taqarraba ilayya abdi bisai'in ahabbu ilayya mimaftaradtu alaih. Tidaklah orang yang nanti akan jadi waliullah itu mendekat kepadaku dengan menjalankan yang wajib. Berarti syaratnya waliullah niku wajib menjalankan yang faraid. Salat 5 waktu wajib, poso wajib, napa melih? Zakat nek memang mampu wajib, zakat fitrah niku wajib, zakat mal niku nek memang mencapai nisab haul wajib, haji nek punya duit wajib. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus itu. Karena syarat untuk mengundang cintaku wajib dulu. Nah, kemudian disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya afdalu ma yataqarrabu bihil abdu ila rabbih al-faraid li annaha wajibatun bi hukmillah wa fiha tahqiqul ubudiyah. Amalan yang terbaik untuk mendekat kepada Allah adalah amal wajib, karena kewajiban adalah ketetapan dari Allah dan puncak dari penghambaan. Sehingga nanti ketika ada orang Islam gak sholat, moh sholat bener-bener emoh, bahkan sampai mati tidak pernah sholat, itu Nabi SAW mengatakan al-farqu bainana wa bainal kufri tarkis sholah. Bedone awake dhewe karo wong kafir, wong musyrik kuwi ninggalke sholat. Sehingga nanti diambil hukum oleh sebagian ulama, mereka yang menolak tidak mau sholat sama sekali, maka syahadatnya menjadi batal. Apa konsekuensi syahadat itu batal? Kalau meninggal tidak boleh dikuburkan bersama dengan kaum muslimin. Makanya jenengan nek ngontak niku napa sing ngelola pemakaman Muslim Purwokerto niku ketika ngontak, Pak kula ajeng mlebetke niki tanggi kula namine Pak Mul gitu kan. Niku pertanyaannya yang pertama, salat ramas gitu. Iki Pak Mul tegang nih, kula nggak tegang. Biasanya guyu sebut Pak Mul tegang ngene iki lah. Aku ya boleh tegang ya. Mul sapa ya tambah kuliahane nggih namung dia. Bisik kowe Mas, kok Mas. Ya mungkin mang telepon gitu. Itu ditanya, sholat gak ya? Sholat. Alhamdulillah. Tapi dia juga nggak ngecek buktinya di fotonya di medsosnya di boten. Dia cuma butuh pengakuan agar dia nanti di akhirat kok ditanya, kowe ngelola kuburan muslim kok isinya enak wong gak sholat piye gitu. Nah mulai sini wong kafir alhamdulillah. Makanya dalam fikih makam ya Pak Bu, itu makam muslim tidak boleh campur dengan orang kafir. Makanya beberapa kampung niku konsultasi sama saya ketika dia mau bikin makam, saya bilang silakan beli tanah yang luas, tapi terus pageran lorose. Wargamu kuwi wong non muslimnya berapa? Misal 10%, 20% dari tanahnya itu sekian persen itu buat mereka, dipager juga, kita pager juga. Yang muslim taruh sini, non muslim taruh situ. Jadi tetap menjaga, bukan kemudian sing non muslim taruh sono pinggir kali itu mboten gitu. Ya tetap di blok itu, cuman yang batasnya ngoten ya Pak. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Lah kok kemudian dia sudah menjalankan yang wajib kok nambahi sunnah, tenan tak tresnani. Nah, datanglah cinta Allah di sini.
Dan disebutkan oleh Ibnu Hajar lagi, an-nawafil tuhbaru naqsul faraid wa tusilu al-abdu ila darajati mahabbatillah. Kenapa Allah mencintai orang yang menjalankan yang sunnah setelah menjalankan yang wajib? Karena yang wajib mungkin ada bolong-bolongnya, ada kurang-kurangnya. Dengan menjalankan yang sunnah akhirnya digenepi. Misal sholat 5 waktu tidak khusyuk, atau mungkin ada yang lupa tadine iki rakaat 5 apa 6 yo, lupa 5 6 kok kayak kabeh jane gitu kan. Nah, di situ kemudian diperbaiki dengan yang sunnah. Nah, godaan panjenengan kita semua gitu, termasuk saya sebagai ahli ilmu, orang yang nuntut ilmu, yaitu nopo? Biasanya skala prioritasnya nggak dapet. Maksudnya pripun? Bangun jam 1, jam 2 sholat tahajud, 5 menit sebelum subuh ngantuk tidur, terus bangun-bangun duha sholat subuh. Nah, niku klentung. Yang betul gimana? Nek memang jenengan tidak bisa bertahan sampai subuh, niku nek wuku niku nggih caket-caket subuh mawon, setengah jam sakderenge subuh, napa 15 menit sakderenge subuh. Nah, mulai nek bener-bener ra iso nahan, niku setengah jam sakderenge subuh langsung ning masjid. Jadi sholat tahajud itu ten masjid mawon. Pomo kepepete keturun nang masjid tak digugah kalih niku to sing adzan to. Mosok dijarke turu. Nah, niku yang kedua, wajib lajeng sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang itu sudah menjalankan yang wajib dan sunnah, maka faida ahbabtuhu, kalau dia sudah tak cintai, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar, wa basaruhu alladhi yubsiru bih, dan menjadi penglihatan yang dia gunakan untuk melihat, wa yadahu alladhi yubsitu biha, dan aku akan menjadi tangan yang dia gunakan untuk memberikan, mengelungkan itu, wa rijlahu alladhi yamsi biha, dan aku akan menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Nah, di sini orang sufi gagal memahami. Kenapa? Mereka memahami bahasanya berarti Allah bisa nyatu. Itu yang disebut dengan istilah al-ittihad, manunggaling kawula Gusti, menyatu, itu tidak ada. Kemudian ada juga yang disebut hulul. Hulul itu menyatu sebagian, niku juga tidak ada. Allah tetap di sana, Pak. Makanya kita menyucikan Allah, subhanallah, subhanallah, masuci Allah, masuci Allah, masuci Allah. Tapi kok meyakini yang teniki, yo jenengan enggak mensucikan Allah, naudzubillah. Dengan mensucikan Allah, jenengan letakkan Allah di sana. Nah, nanti orang-orang Nasrani itu gagal. Gagalnya apa? Mereka menurunkan Allah di aras, kemudian diturunkan ke bumi, niku gagal sih. Kemudian dimasukkan ke perut seorang wanita namanya Maryam, tambah gagal. Kemudian di situ 9 bulan 10 hari soyo gagal. Kemudian keluar dari jalan kemaluannya, itu lebih gagal dahsyatnya, dan keluar bersama dengan kotoran dan darah, itu tambah gagal. Makanya nanti ada orang Nasrani itu nek ditekoki, "Mas, saiki aku teko. Iki sing ning jero wetenge Bunda Maria itu Tuhanmu apa udu?" Lho iya. Lah nek pas ning kono, pertanyaane, saiki sing ngurus langit sakmene bali sapa, Mas? Bingung dia, enggak bisa jawab. Ya, Tuhan juga. Lah kok ning kono gitu. Pertanyaan serupa kan bisa kita tanyakan ketika dia ada di tiang salib. Begitu di tiang salib, sejarawan menyebut ada yang dipaku, ada yang ditali, ada yang dicencang gitu kan. Apa yang dia katakan di tiang salib? Eli, Eli lima sabahtani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkanku? Saiki pertanyaannya, dia njaluk tulung ning sapa? Mosok nyelok awake dhewe. Ya ora, pokoke ngono, pokoke angel. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang sufi gagal karena dia memahami seperti dogmatiknya orang Nasrani. Yang benar kebersamaan dalam hal apa? Taufik. Taufik niku napa? Irsad, sebuah petunjuk bagaimana Allah mengarahkan. Jadi taufik adalah pertolongan khusus dari Allah kepada hamba sehingga dia beramal sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi mboten grabiah atau budi-budi. Sehingga ketika orang ini benar-benar waliullah, benar-benar waliullah, tadi disebutkan apa toh? Yang pertama, dia akan mendengar dengan pendengaranku. Berarti ngapunten. Kira-kira suara yang paling baik untuk didengar niku napa, Pak? Al-Qur'an. Kok ngaku waliullah senengane dangdut, kleru. Nggih, jenengan mungkin akan datang ke tempat orang yang dikatakan waliullah ning setelane dangdut, tontonane India gitu. Lo nate niku, nang omahe Kiai Sirot niku, tontonane India, Pak. Monggo wongso. Tontonane India. Ngono kuwi disebut waliullah. Ngono. Kemudian disebutkan lagi, napa mulai lagi? Wa basaruhu alladhi yubsiru bi. Dan kamu akan tak kasih
penglihatan yang kamu gunakan untuk melihat, berarti melihat yang Allah ridhoi taufiknya. Ya jenengane waliullah kok gaene jogetan karo pedangdut, ndak masuk. Tontonane niku ning omah nek karo umat kok ketok piye, tapi begitu di rumah, wah, istrinya tahu bojoku nek ning omah gaene nonton sing ora-ora. Niku sanes waliullah. Nah, mulai napa sing rame sakniki gelem ngawini terus ra gelem ngakoni ngoten niku waduh wis. Sinten Bahar Smith niku lho. Wah, parah niku. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah SWT. Wa yadahu alladhi yubsitu biha. Dan aku akan menjadi tangan yang dia gunakan untuk meletakkan, memberikan. Waliullah kok gelem napa niku? Dana haji. Alah, wis gak masuk. Gak masuk. Lah nggih makanya kita menyatakan sesuatu yang benar itu justru ini, bukan semata-mata ngaku. Nek mau ngaku aku kelebonan iku banyak, Pak. Orang India. Niku ada orang gila, Pak. Diyakini sebagai dewinya, ditoke, Pak. Ditukokke wedang es krim napa-napa niku lho, dikek ini kegedean, cilik lah sak ngangge kap. Dicucuk terus diuncalke. Niku sing diuncalke nggo royokan, Pak. Niku orang India. Kristen Ortodok. Niku dia ada di daerah saya lupa, entah Rusia entah mana. Dia menyimpan apa niku telapak kaki salah seorang santo. Jadi pendeta yang alim yang solih itu diawetkan. Nah, mbuh priye critane pokoke sikile niku protol. Niku disimpen, Pak. Sikile niku saking udah ratusan tahun niku menciut, kudune misal sementen terus dadi cuwilik ngoten niku. Nah, niku cuwilan sikile niku digawa teng kolam. Terus digrujuk banyu. Nah, banyune sing kegrujuk niku nyemplung teng kolam. Niku umate wis ngantri, Pak, nganggo gayung, ember, galon rebutan banyu. Niku wong Kristen Ortodok, niku wong Islam enten mboten ngoten niku. Enten mboten, Pak? Enten, Pak. Enten. Nek didamu nambah 10.000, nek tambahi budal 50.000. Ya, diceluk watu enten, didamu enten, diidoni enten. Diraupi nganti sing Mama Gufron niku nganti dicucuk lan ya enten. Dicucuk lambe kali lambe niki enten. Niku waliullah lho nyebute coba. Kula cetake ben jenengan cetha. Nek ora kula jenengan ndak, wah iki wong hebat. Ngomongnya iso ngene, ngomongnya iso ngono. Niku nembe ngomongnya lho jenengan dereng nonton. Padahal mungkin sing jenenge dajal, Pak. Niku mboten ngomongin jenengan nonton dhewe nek wong dibleh del digugah urip meneh. Jenengan nek ndak punya pondasi ini, Masya Allah ngindili, Pak, ngindili tekan neraka wis. Makanya ini bahaya nek jenengan sampe enggak paham. Nah, mulai ngapunten pun sepuh, to. Walaupun dikabari enten ingkang sampun sedo to. Ketika kita meninggal membawa akidah yang rusak, bagaimana kemudian kita berharap rahmat Allah yang maha luas? Padahal Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Satu rahmannya itu dibagi sak donya 99 itu ngentosin jenengan. Kok jenengan datang dengan akidah yang bengkong, gimana jenengan akan mendapat rahmat yang seluas itu malah rakumanan iki kepriye? Padahal ning donya sak persen dibagi semua makhluk aja kita kumanan, bisa minum, bisa makan, bisa punya rumah, bisa punya usaha, bisa punya keluarga. Mosok mengke sing sak ngono mbane kita datang lo akidah yang rusak. Gimana? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatana amaluka wa la takunanna minal khosirin. Sudah diwahyukan kepadamu dan nabi-nabi sebelummu, kalau kamu datang dengan membawa dosa kesirikan, akidah yang menyimpang, hati-hati amalmu tak coret kabeh, ra kanggo kowe dadi wong rugi cobi. Wah niki keras niki. Wah, garis keras berarti masih iki. Nggih rodok. Nek urusan niki kula atos lho. Tapi asline kula lucu nggih Kak Mulya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tangan, warijlahul ladzi yamsi biha. Terus aku menjadi kaki yang dia gunakan buat berjalan. Waliullah kok sobone diskotik. Makanya dek wingi niku enten Kiai Mim sing rada sutris niku, Kiai Gresik napa pundi niku, dosen UIN. Nah, niku ngomong iki sing jenenge Gus Miftah iki waliullah lho. Weh, waliullah piye wong sobone diskotik kok lho ini lho. Niki lho dalile. Napa kula mau elek-elek mboten, Pak. Niki dalile. Makanya nek jenengan delok waliullah kok jedul sama diskotik iki wali apa gitu kan. Ya wali diskotik niku wae. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada kalimat berikutnya disebutkan bahwasanya pada kalimat berikutnya walain sa'altani la'utiyannahu. Kalau dia meminta maka aku beri. Namanya orang dekat. Misal
jenengan ini deket banget karo Pak Alek. Banget nganggo banget terus bolo kental terus biyen zaman ning TS gene goncengan bareng, jajan bareng, makan sepiring berdua. Niku nek jenengan kepepet ngoro mesti dikei, Pak. Dikei bakso mungkin minimal itu kan. Nah, tinggal sambate nopo sambate luwe kayak bakso, sambate butuh duit ya kayak duit. Bolo kental. Maka ketika disebut waliullah yang sudah dicintai Allah, maka ketika dia minta pasti akan diberi. Makanya Pak, dulu ada yang namanya waliullah. Orang tuh nggak ngakoni, nggak nganggep gitu kan. Sinten? Satu yang namanya Luqman Al-Hakim. Orang nggak tahu. Luqman Al-Hakim ini orang hitam, orang Afrika. Dan kemudian beliau ini cuman ada yang menyebut sebagai tukang jahit, ada yang menyebut sebagai tukang kayu. Orang yang nggak dipandang orang. Jadi waliullah itu tidak mesti Arab ilmu mancung, ini Afrika, ireng Pak. Tapi apa kata Allah? Diabadikan di dalam Quran, bahkan namanya sebagai salah satu nama surat. Tentang apa? Tentang bagaimana dia mendidik putranya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Itu sebagai metode pendidikan dasar seorang muslim kepada anaknya, menanamkan akidah yang lurus, maka itu diabadikan waliullah insyaallah beliau. Kemudian yang kedua, Uwais Al-Qarni itu yo wong ra dianggep niku mung wong ra duwe mbok tuwa, gawene angon wedhus, mboten wedhuse dhewe, wedhuse wong liya ben dibayar bayarane nggo tuku maem didung loro kalih mboke nek turah kek tanggane. Tapi apa kata Nabi SAW tentang Uwais Al-Qarni? Mar Umar li Ali mengko nek aku wis gak ono, enek kafilah saka Yaman golek ana takonono menungso sing jenenge Uwais gegere enek cirine bekas lara kusta enek tandane tanda bekase kuwi sak gedene dhuwit dinar. Teko ana nek jenenge iki anake iki saka kafilah iki berarti kuwi wonge nek tenan kuwi wonge ngomong njalukno aku ngapura marang Gusti Allah. Cobi seorang Umar bin Khattab yang waliullah, seorang Ali bin Abi Thalib yang waliullah. Jadi dalam Islam niku orang paling utama niku Nabi Muhammad, kemudian Khulafaur Rasyidin dimulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Berarti niki orang 4 niki waliullah semua. Kemudian diikuti 6 orang yang dijamin masuk surga. Ini yang disebut sebagai al-asharatu mubasysyaratun bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga, waliullah semua. Waliullah 2 dari kalangan sahabat diken njaluk donga dumateng Uwais Al-Qarni yang lettingnya niku letting tabiin, bukan sahabat. Kenapa disebut tabiin? Karena dia beriman ketika Nabi masih hidup, tapi tidak pernah ketemu Nabi. Lettingnya niku sudah di bawahnya, sehingga dia secara kemuliaan karomahnya sebenarnya di bawahnya sahabat. Tapi karena keutamaan yang dimilikinya, Nabi berpesan dalam kondisi hidup, masih hidup, nanti nek aku gak ono, golek ono saka kafilah Yaman, menungso dengan jeneng iki, anake iki, duwe mbok ngene iki, songo suku iki, wonge cirine ngene iki. Nek ketemu njaluk ngapura kepada Allah, bukan kepada dia. Kemudian mintalah ampunan kepada Allah lewat dia. Akhirnya tenan Pak. Begitu kemudian datang ditanya, ada Uwais enggak, ada Uwais enggak, ada Uwais enggak, sampai akhirnya ketemu. Begitu ketemu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian Uwais yo kaget wong niku dipanggil sama cara sakniki yo presiden, teman dulu kan khalifah ya, Amirul Mukminin gitu. Kemudian yang terjadi Uwais bertanya, "Ada apa? Kamu benar sih ini?" "Benar." "Anaknya ini?" "Benar." "Punya ibu ini?" "Benar." "Tinggal di sini, suku ini?" "Benar." "Kerjaanmu ini?" "Benar semua." Sampai Uwais bertanya, "Kok jenengan ngertos?" "Oh, sing ngandani Nabi." Oke. Terus pripun wonten dawuh napa? Niki ceritanya rakyat ngadep presiden. Ngene Mas, Nabi meling kon goleki menungso sing ciri-cirine kowe kuwi. Melinge napa? Kon ndongake aku ro Ali iki supaya di ngapura karo Gusti Allah. Nggih, kula ndongake, ya Allah, mangapura niki Umar bin Khattab kalih Ali bin Abi Thalib. Pun. Tapi Uwais ya pinter, Pak. Pinter niki pemuda pinter. Dia ngerti ya dia sedang hadapi siapa. Waliullah juga, orang hebat juga. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Dia pun mengatakan, "Nggih ngeten jenengan pun kula dongokke. Sakniki jenengan dongokke kula. Ya Allah, ampuni anak ini." Niku orang hebat. Makanya waliullah mboten soal ngilang atau kebal atau ngopo mboten. Niki soal ndongake keutamaan kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan di akhirat, bukan semata-mata di dunia. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, walain sa'altani la'utiyanahu. Kalau dia minta akan diberi. Makanya ini bisa buat introspeksi kita, Pak. Aku kok yang ini ndonga ora kabul-kabul yo. Nah,
Ojo-ojo. Jangan-jangan tadi di depan tadi syaratnya apa? Beriman, bertakwa, mengikuti sunnah, bertauhid. Kemudian kalau punya dosa selalu bertobat segera. Nah, mungkin ada celah di situ yang belum kita tutup. Sehingga kalau berdoa kok lama kabulnya, wallahu alam gitu kan. Monggo kita introspeksi masing-masing. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian puncaknya wala in ista'adzani la uidahunnahu. Kalau dia minta tolong kepadaku maka aku akan menolongnya. Nah, sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ringkasnya maka mendekat kepada Allah berarti mendekat kepada ketaatan bukan karena jarak. Anak-anak kita mau naik tidak bisa, Pak. Kemudian amalan wajib adalah fondasi dari ketaatan, kedekatan. Kemudian amalan sunnah penyempurna dari kedekatan untuk meraih cinta Allah. Maka jika Allah mencintai kita, maka Allah akan memberi taufik kepada anggota badan kita untuk tidak bermaksiat dengan mata, pendengaran, penglihatan, kaki dan tangan. Pokoknya anggota badan akan selamat. Tapi kalau kita masih nggak selamat, jika ini nonton niku, ngrungokne niku, maka kita harus introspeksi, ya, introspeksi. Nah, kemudian dengan begitu maka Allah akan mengabulkan doa, memberi perlindungan dan menjaga diri seorang hamba dari bermaksiat. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kalau ini dikontekkan kepada anak cucu kita, ketika jenengan nanti meninggal, jenengan pasti sudah tidak bisa menjaga mereka. Sudah meninggal. Orang mas aku tetap akan menipeni anak putuku, malah wedi loh. Malah wedi. Wong putu niku senengnya diparani dijak jagongan malah diwedeni. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, cara menjaga mereka, jenengan kembali ke hadis ini. Apa itu? Dekatkan mereka kepada yang wajib. Tunjukkan mereka iki lho lendo, sholat wajib. Nek nduk ya kudungan, kan wajib kudungan niku buat orang muslimah. Iki lho nduk Quran le wacanen. Nah, kemudian dikenalkan pada amal-amal yang sunnah, dicontohke. Nek perlu ngapunten misalnya jenengan gadah putra, gadah putri, gadah putu, jenengan sebagai mbae salat ning sebelah niku insyaallah boten riyah. Selama jenengan bisa noto hati, aku ki meh nyontoni ora pengen mameri ya, ngoten. Enggak apa-apa. Biar putu jenengan niku terbiasa ngerti, oh mbahku biyen ki ahli salat malam, Pak, aku dadi putune orang. Biar malu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya Nabiullah Yusuf, tadi Yunus niki Yusuf, si orang ganteng itu, nabi ganteng itu. Beliau ketika berhadapan dengan Zulaikha, ngomong Khadijah Anda. Niku bukan Nabi Yusuf ndak mau. Al-Qur'an mengatakan idhammat huwa hamma biha. Sing wedok kersa sing jaler nggih jane nggih remen. Jane padha geleme. Laula arra burhana rabbi. Kalau bukan karena dapat burhan petunjuk dari Robku. Nah, petunjuk ini dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir napa? Dia diberikan pandangan bayangan tentang wajah bapaknya, seorang nabi yang tawadhu, enggak pernah berbuat maksiat. Akhirnya dia takut, Pak. Melayu, Pak. Padahal wong ngayu lho, Pak. Wong ngayu. Niku nek kula wis ora slamet, Pak. Ora slamet wis to. Wis. Nah, kula kayak kelingan Pak kula kereng galak. Niki mboten Nabi Yusuf orang santun alim. Tahu Nabi Yusuf Nabi Yakub maaf. Santun alim. Ora slamet kula. Makanya dalam bab fitnah niku ampun nyobi-nyobi mending melayu. Jenengan wis ngerti RRI niku sakniki mboten Radio Republik Indonesia, Radio Rawan Iman. Dan niku enten wong dodolan, ora usah nyoba lewat mriko, Pak. Mungkin jenengan diawe, nek diawe mungkin jenengan mesti takok regomu piro to kok. Lho. Wong kula ngene wis diawe lho, Pak. Ora sing wedok, ora sing bencong namung jenengan. Wah, genah diawe. Lah malah kula didudoi kalih jamaah ten niku Masjid Jageran Sarlegi niku, Jageran Sarlegi. Niku anti kandhani. Wah kula tekan dikandhani regane dhek malah nyaut. Regane polsek tat nggih. Polsek ki apa? Pol 50 lho. Waduh. Iki murah men lho. Kaya sendal jepit ya. Nggih. Ya niku sing ngandani niku. Kula ora. Kula lagi ngisi pengajian kono mbok kok samping polsek ngono. Apa iki polsek iki? Apa polsek Pak Ade? Polsek ngono badalane. Nah, terus akhirnya kula kandhani mriku piyai mriku wong niku jarake keng RR niku paling sekilo ra nganti. Kula kandhani. Bapak Ibu, kita sebagai seorang muslim niku harus amar ma'ruf nahi mungkar. Ngangge tangan nek saged, nek mboten saged ngangge
ucapan, ngangge kalimat bilisan, nek mboten saged ngangge hati. Nah, jenengan sakniki harus membenci tempat itu, orang itu, pekerjaan itu. Kemudian yang kedua, masuk pada level yang di atas ya, niku paling lemah imane, mang minggah, yaitu napa jenengan harus beramal ma'ruf dengan lisan. Lho kok ngandani kono mboten. Sakniki ten balai kota niku pun dicepake, Pak. Aplikasi namanya Ulas. Nah, mang isi niku mang sanjang. Pak Wali, Mas Wali yang dirahmati Allah, kula sampun ngaos sak menika sampun sepuh. Pit umur 1 tahun dumugi 83 niku kok RRI niku dereng ganti jeneng. Tulung mang balekke ten Radio Republik Indonesia agar Solo niku baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Soalnya mungkin enten kemaksiatan fakot adzan, maka Allah menyebutkan melalui nabinya bahwasanya orang-orang satu kampung kalau kemudian ada riba, ada zina, maka mereka sudah mengundang adab Allah. Nah nanti daripada adab Allah itu turun. Nanti kalau kandani mereka sing ngengken ustad sing kerja ten balai kota, wonge lemu brewok, mangguleki dhewe. Kalau kandani ngoten Pak. Jadi amal ma'ruf sakniki tambah gampang. Makanya jenengan yang daleme cedak-cedak mriku, mang nulis niku Pak, ben iman jenengan naik. Nah, dari cuma membenci. Nah nanti level tangan biarkan penguasa, biarkan beliau yang berjalan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal wajib mengiringi amal sunnah, jenengan dicintai, diberi taufik, donga dikabulkan, perlindungan dan dijaga. Dan penjagaan terbaik buat putra-putri jenengan ketika jenengan boten enten, nggih niku wau jenengan tinggalkan weling untuk jadi insan yang beriman dan bertakwa. Mbok pilih mekaten ingkang saged kula aturaken, kita tutup dengan doa. Ngaten nggih, Nggih. Boten enten sing ngejak rame to? Wadah. Lah niku pun medal niku burjone niku. Nggih, siap. Monggo. Pripun? Kita jadi anu loh, surat apa itu? Nggih. 57 yang ayat 4 ini. Nggih. Waladzi khalaqas samawati wal arda. Allah yang menciptakan langit dan bumi pisatatin ayam. Nggih. Dalam 6 masa. Ya. Terangkan 6 masa bagaimana? Ya. Jadi kalau dikatakan ayam itu jamak dari yaum 6 hari. Tapi matur nuwun. Dalam konteks tafsir itu maka tidak ada ulama yang bisa menyatakan itu berapa lama. Sehingga disebut ayam itu diterjemahkan dengan masa, berarti periode. Nah periodenya ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala kepastian. Karena pada saat itu tidak ada yang tahu dan tidak ada yang mencatat dan Allah juga tidak menyebutkan kecuali itu. Makanya itu masuk dalam kategori ayat mutasyabihat. Jadi ayat yang kita tidak tahu maknanya kecuali kita kembalikan kepada Allah, tapi kita imani ada ayat itu, yaitu 6 masa. Sementara itu yang bisa saya jawab. Ada lagi, bawa pripun? Dajjal. Oh nggih, saya tadi nyinggung nggih. Rasul itu kan memerintahkan kita selalu minta perlindungan dari kita. Nggih, leres. Bahkan saking pentingnya, Nggih. beliau juga mengatakan untuk membaca surat Al-Kahfi di alam juga. Nggih, leres. Saya tidak akan bertanya mengapa, Nggih. karena kalau Rasul minta maka kami mengapa. Ya. Tapi kira-kira apa prinsip Rasul memerintahkan untuk minta perlindungan dari kita, sementara sosok Dajjal itu sendiri dari sejak Nabi sampai ke sekarang belum ada yang pernah muncul. Oke. Yang kedua, tafsir tentang Dajjal ini ulama kontemporer juga saya mengatakan bahwa mereka merelevasikan sangat hadis, makan hadis dengan kondisi kekinian. Ya. Bahwa itu bersifat metafora. Ya. Benar atau enggak? Baik, yang pertama, pertanyaan menarik loh Pak. Jadi kenapa Nabi minta kita berlindung dari Dajjal kalau Dajjalnya nggak ada? Ini sambil jenengan rahabi betul apa boleh Pak? Tenang kalau pun lemah, tenang apa? Pertanyaan menarik. Kenapa? Karena Dajjal dikasih kemampuan oleh Allah. Saya tidak menyebut mukjizat apalagi, saya nggak menyebut karomah apalagi mukjizat, tapi kemampuan yang diizinkan oleh Allah untuk menghidupkan orang mati. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan jenengan minta perlindungan dari Dajjal dan jenengan membaca awal surat Al-Kahfi 10 ayat, syukur-syukur ngapal, maka harapannya mudah-mudahan
kuburan sing digugah sanes kuburan jenengan. Niku yang saya paham. Pun nangkep maksud saya. Jadi kan kita kemungkinan besar akan meninggal dan nggak ketemu Dajjal, ngoten toh. Kenapa kok kita harus berlindung dari Dajjal? Karena ada potensi yang dibangunkan niku kuburan kita. Sehingga dengan kita berlindung dari Dajjal, maka Allah melindungi kuburan kita untuk tidak kena fitnah Dajjal. Makanya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan metafora, saya ngajarkan kitab akidah ada 16, Pak. Tapi baru saya ajarkan 5 sampai 6 di 5 atau 6 masjid. Di salah satunya Masjid At-Taubah IPS belakang kantor pos setiap Selasa. Itu saya ajarkan akidah Imam Ahmad. Kemudian di Masjid Istiqlal Sumber saya ajarkan akidah Imam Sufyan As-Tsauri. Kemudian di Masjid Babul Ilmi dan Masjid Banjarsari Gebang Banjarsari niku saya ajarkan akidah Imam Al-Muzani muridnya Imam Syafi'i. Kemudian di Karanganyar niku Masjid Mutakin saya ajarkan akidah Imam Humaid sama Imam Al-Qutaibi. Maka di situ disebutkan hampir semua imam itu menyatakan Dajjal itu bukan metafora, memang ada sosoknya. Dan kita ketika kembali kepada hadis-hadis nyata itu manusia, dan itu disepakati para ulama. Makanya sebenarnya orang yang menyatakan metafora itu lebih kepada dia nggak sabar, jadi pengen ketemu, jadi kaya ngopo toh, kaya pengen ngetes ilmu, tapi sebenarnya ilmu yang kita miliki itu justru sebaiknya tidak untuk ngetes, karena nanti kalau kita benar-benar ngetes dalam kondisi di hadapan dia, kita bisa terfitnah. Karena ini orang nggak biasa, sampai dikatakan ada tanah yang tandus, dia angkat dengan tangannya begini toh, itu keluar mas-masan. Gimana halnya kalau waktu itu kita sedang dalam kondisi susah-susahnya hidup. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini bukan apa namanya yang saya pahami dari kitab-kitab akidah itu bukan sosok metafora, benar-benar ada. Adapun orang-orang yang berciri seperti itu dari dulu sudah ada. Namanya salah satunya adalah Ibnu Musayyab. Itu persis plok sampai Nabi mengatakan nek kowe ngerti Dajjal sebenarnya apa deloken kuwi. Ning bukan berarti koyo ngono kuwi gitu kan. Makanya kalau sekarang ada misal cilik, cendek, rambut keriting, matanya satu sakit, kemudian kayaknya plorak-plorok gitu terus iki Dajjal mboten. Itu hanya bisa diverifikasi menjadi Dajjal nek jenengan misal nggih jenengan kayak pitik mati terus jenengan kayak uripno nek dhek iso ya mungkin gitu kan. Atau kemudian jenengan jak ten napa niku kali sing mboten enten banyune atau sumur sing pun mati kayak tokno banyune nek bisa mungkin itu. Tapi kalau enggak maka enggak. Sebenarnya Dajjal kalau kembali ke hadis Tamim Ad-Dari, waktu itu Nabi itu pernah punya sahabat namanya Tamim Ad-Dari, waktu itu masih Nasrani. Beliau itu seorang pedagang luar negeri yang kesana kemari bawa dagangan dari Arab keluar naik kapal. Beliau terombang-ambing 1 bulan di tengah lautan sampai akhirnya terdampar di sebuah pulau, dan di pulau itu singkat cerita dia dibawa oleh sesosok makhluk yang namanya Jasasah, dibawa ke sebuah kuil. Di tengah kuil dia bertemu dengan sesosok yang dirantai dalam kondisi tertelungkup, mukanya nggak kelihatan tapi rambutnya rewo-rewo nutupi. Dan Tamim Ad-Dari mengatakan cilaka kamu itu siapa? Jangan-jangan kamu setan. Maka si ini sosok ini tidak mengatakan saya siapa, tapi dia justru bertanya, apa kabar Nabi yang dijanjikan dari orang-orang miskin itu sudah datangkah? Sudah. Dia dimusuhi atau ditemani? Dia dulu dimusuhi kemudian sekarang ditemani. Dia diperangi atau tidak diperangi? Dia dulu menang apa kalah? Dia kalah awalnya tapi sekarang sudah menang. Maka memang seharusnya seperti itu. Bagaimana kabarnya dengan danau di Tiberias? Apakah airnya masih ada? Masih. Apakah berkurang? Masih banyak. Nanti akan berkurang. Disebutkan beberapa hal yang akan terjadi nanti. Maka kemudian Tamim Ad-Dari pulang dan menjelaskan itu kepada Nabi SAW sembari masuk Islam. Dan Nabi mengatakan di dalam khutbahnya bahwasanya itu Dajjal dia ada di sebelah timur Madinah. Jadi dia terletak di sebuah pulau yang ada di timur Madinah di tengah lautan. Nah, pulau itu apakah mesti kelihatan? Tidak. Bisa jadi Allah menutup pandangan. Makanya dalam dunia sihir niki nggak lebih ampuh daripada Allah nih. Dalam dunia sihir terkait dengan penyihir Musa. Penyihir Musa melemparkan tongkat dipandang orang jadi ular. Nah, Musa melemparkan tongkat, penyihirnya memandang memang jadi ular, bukan tongkatnya utuh, dan benar-benar jadi ular. Makanya penyihir Musa ini, penyihirnya Firaun, itu kemudian langsung menyatakan keislamannya. Iki orang mungkin ilmu ini podo kaya awake dhewe, gurune jelas beda. Akhirnya masuk Islam. Dihukum mati sama Firaun tetap kekeh, aku tetap masuk Islam. Nah, dalam konteks menghilangkan pandangan pulau mudah buat Allah, sebagaimana pandangan gunung yang menutupi melingkupi Ya'juj Ma'juj hari ini pun belum ada yang menemukan. Walaupun ada yang menduga di sana-sana, tapi
belum ada bukti empiris memang ada di situ, dan mudah buat Allah menutup pandangan itu. Makanya nanti dalam dunia sihir yang namanya penglaris, misal naudzubillah ya, tiba-tiba itu saya buka warung bakso sampingnya Pak Alek, wah main nganggo ngoten niku bisa orang yang mau mampir tempatnya Pak Alek didelokke tutup. Nek perlu malah didelokke bangunannya pun rusak. Wis pindah. Akhirnya dia ke sebelahnya. Dan cerita seperti itu sudah saya dengar beberapa kali. Ngoten nggih. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Dajjal itu makhluk yang asli dan keturunan manusia, pernah lahir pada zaman Musa dulu yang kemudian dibawa oleh malaikat ditaruh di situ untuk dikasih kuasa nanti di akhir zaman. Cakap. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila perkataan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Panjenengan dahar manglajengaken, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi